Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ernika Firta Aiseptiani dengan NIM 220509708 dari kelas PTIB 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah internet di dunia dan di Indonesia. Yang pertama ada sejarah internet di dunia. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix, ARPANET merupakan awal dari sebuah internet. Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US Department of Defense membuat sistem jaringan komputer yang terbuka dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah pusat untuk mengatasi masalah terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat yang apabila terjadi perang dapat dengan mudah dihancurkan. ARPANET awalnya hanya menghubungkan 4 situ saja, yaitu Stanford Research Institute, Universitas California, Santa Barbara, dan Universitas Utah. Namun, pada tahun 1969 membentuk jaringan terintegrasi. Secara umum, ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tak lama kemudian, proyek tersebut berkembang dan menyebar dengan cepat ke seluruh wilayah, dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung. Lalu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET Advanced Research Project Agency Network baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer seperti universitas-universitas. Gabungan kedua jaringan tersebut akhirnya dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian disederhanakan menjadi Internet. Pada tahun 1970-an, pengembangan protokol dan standar untuk komunikasi antar jaringan Internet Networking menjadi fokus utama. Kemudian, TCP atau IP dikembangkan yang menjadi dasar komunikasi internet hingga saat ini. Adanya nama domain juga sudah mulai dipakai setelahnya, tepatnya di tahun 1984. Lalu, National Science Foundation Network atau NSFNET didirikan dan mulai dikembangkan di tahun 1986. NSFNET inilah yang mulai menggantikan peranan dari ARPANET sebagai suatu wadah riset terkait di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional pada banyak negara akhirnya mulai dikembangkan dan dihubungkan lewat NSFNET tersebut. ARPANET kemudian diturunkan pada tahun 1990. Namun memang internet hasil pengembangannya itu sendiri tetap berkembang terus-menerus hingga sekarang ini. Dulu, informasi yang dapat dimiliki lewat internet cuma informasi yang berbasis teks. Dan pada tahun 1990, layanan sejenis berbasis tampilan grafis yang dikenal sebagai WWW atau World Wide Web mulai dikembangkan lagi oleh Chen. Di tahun 1993, internet pun didirikan agar bisa melayani pendaftaran nama domain dari publik. Sekitar tahun 1994, internet mulai masuk ke Indonesia. Pada waktu itu, jaringan internet di Indonesia dikenali dengan nama unik, yaitu Paguyuban Network. Kemudian, sejarah internet di Indonesia. Menurut Ono Wibowo dalam bukunya tentang teknologi informasi dan komunikasi, sejarah internet di Indonesia pada awalnya dimulai sekitar tahun 1990-an. Pada saat itu, internet lebih banyak diketahui sebagai Paguyuban Network. Beberapa nama yang memiliki jasa besar terhadap penggunaan internet di Indonesia antara lain yaitu M. Sanik Ibrahim, Suryono Adi Sumarta, Muhammad Ihsan, Robi Subiakto, Putu, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan tentunya Ono Wibowo sendiri. Kala itu, mereka menggunakan pesawat radio single sideband SSB amatir Radio Kenwood milik Haria Sudira Pratama dan komputer Apple II milik Ono Wibowo. Dari diskusi-diskusi yang dilakukan oleh anak ITB, lahirlah ide untuk membangun jaringan yang memanfaatkan teknologi radio paket. Pada tahun 1988, Robi Subiakto mengajak Ono Wibowo yang sedang berada di Kanada untuk mengembangkan jaringan internet berbasis TCP atau IP. Hal ini ternyata membuahkan hasil hingga rampung penulisan buku jaringan berbasis TCP atau IP paling awal di Indonesia, yang kemudian diadopsi oleh rekan-rekan BPPT, 8, UI, dan ITB, yang kemudian menjadi tumpuan Paguyuban Net di tahun 1992 hingga 1994.
Pada tahun 1996, pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk membuka akses internet secara komersial. Langkah ini sangat penting dalam memperluas jangkauan internet di Indonesia dan memungkinkan lebih banyak orang untuk terhubung dengan internet. Sekian penjelasan saya tentang sejarah internet di dunia dan di Indonesia. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.